Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan hayabina nasrullahi ta'ala alladzi qata'ana nimatan katsiratan hatta nastati'a nazkaniya fi hadzal makani al-mubarak. Sanian salatan wa salaman ila abdina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, jelas duluna saya dilakukan presentasi. Maf'ulil ajli, satu pengertian ialah isim yang dibaca naskah yang bermanfaat untuk mengatakan sebab atau motif. Biasanya perbuatan bisa juga diartikan maf'ul ajli ini untuk menjawab untuk apa perbuatan ini dilakukan. Macam-macam maf'ulil ajli. 1. Karena hormat. Contoh, jituka al-yaumal ikrami godan. Aku mendatangimu hari ini untuk penghormatan esok hari. 2. Karena senang. Contoh, jituka lirubati fika. Aku datang karena senang kepadamu. 3. Karena iri dengki. Contoh firman-Nya, la yaruddunakum min ba'di lima anikum kufarun hasadan min indi anfusihim. Lafal kafaron menjadi hal sebagai amil dan lafal hasadan sebagai maf'ulah. Syarat dan ketentuan maf'ul lil ajli. Yang pertama, harus berbentuk masdar. Maksudnya beberapa lafaz yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu husnan karena sedih, rahmatan karena sayang, bu'don sebab marah, huban karena cinta. Tanya harus bersatu dengan amilnya di dalam satu fa'il dan satu waktu dalam satu kalimat. Maf'ul lil ajli berada di dalam waktu kejadian yang sama dan juga dilakukan oleh pelaku yang sama, di mana ketiga hal tersebut tidak dapat terpisahkan. Yang ketiga, harus menjadi alasan atau penyebab. Syarat ketiga yaitu lafaz tersebut harus dapat memberikan alasan atau menjadi penyebab suatu perlakuan, di mana jika lafaz tidak dapat memenuhi syarat ini, maka tidak di-i'rab sebagai maf'ul lil ajli. Tanda i'rab maf'ul lil ajli adapun terbagi menjadi dua bagian, yaitu A. Wajib mansub. Maf'ul lil ajli mansub ketika jar lam ta'lil dibuang dan sudah memenuhi ketiga syarat di atas, yaitu bentuk masdar, menjadi faktor penyebab dan menyatu dengan amilnya dalam satu waktu dari satu fa'il. B. Harus didahului huruf jar. Apabila maf'ul lil ajli tidak memenuhi salah satu syarat di atas, dia harus dimasukkan lam. Contoh ketika isim tidak memenuhi syarat dalam bentuk masdar, ja'a Khaladu ila baiti lil qalam. Khalid datang ke rumahku sebab pena itu. Lafaz al-qalam tidak memenuhi syarat untuk dinasabkan sebagai maf'ul lil ajli karena bukan bentuk masdar. Dengan demikian, alternatifnya dengan menambahkan lam ta'lil jika ingin menyiratkan makna maf'ul lil ajli, namun di-i'rab isim majrur. Contoh maf'ul lil ajli. 1. Harus isim masdar mansub. Isim masdar adalah kata ketiga dalam tafsiran istilahi. Contoh, nasron maf'ul nasron. Dua fi'il dan masdar jadi dua kebersamaan. Contohnya amsaktuhu khaufan min firari. Artinya saya menahannya karena takut dia lari. Perbuatan menahan dan takut terjadi dalam waktu bersamaan. 3. Fa'ilnya 1. Contoh, sholat itu ibtigo amarodotillah. Artinya saya sholat untuk mengharapkan ridha Allah. Pelaku untuk fi'il dan masdar merupakan orang yang sama. 4. Masdar merupakan tujuan atau hasil dari fi'il. Contoh, Kadoro Ahmadu Ikroman Mahmud. Kata Ikroman pada contoh itu merupakan tujuan dari hadirnya Ahmad. B. Maf'ul fi. Satu pengertian maf'ul fi. Maf'ul fi adalah isim masuk atau isim yang dimasukkan yang menyatakan masa, doroh zaman atau tempat doroh makan. Terjadinya sebuah kegiatan, peristiwa, perbuatan ataupun pekerjaan. Sederhananya sebagai jawaban dari pertanyaan di mana dan kapan. Baik, materi selanjutnya yaitu macam-macam maf'ul fi. Sebagaimana yang diterangkan bahwa maf'ul fi itu terbagi atas dua, yaitu dzaraf zaman yang menerangkan waktu dan juga dzaraf makan yang menerangkan tempat. Al-awwal dzaraf zaman, yaitu huwa ismun zaman, isim yang beri'rab mansub yang mengandung arti di. Adapun kata yang bisa digunakan dalam dzaraf zaman ini yaitu pada hari ini atau al-yauma, waktu pagi, bukratan, pada waktu
sahur atau saharon, besok, ghodan, dan juga sejam atau saat. Dorof zaman ini terbagi atas dua, yaitu dorof zaman mukhtas, di mana dorof zaman yang menunjukkan waktu terbatas. Jadi waktunya itu terbatas. Misalnya pada hari ini. Jadi yang hari ini aja tidak berlaku buat besok. Pada hari ini itu al-yawma, pada malam ini itu laila, pada tahun ini yaitu sanah. Kemudian dorof zaman yang kedua yaitu mubham, yaitu dorof zaman mubham, dorof zaman yang menunjukkan waktu tidak terbatas. Jadi waktunya itu tidak terbatas, seperti sebentar atau lahzatan atau juga hina. Contoh, aku telah tidur pada malam ini, nimtun laila. Jadi yang keterangan malam ini itu merupakan dorof zamannya. Selanjutnya yaitu dorof makan. Dorof makan huwa ismun makan mansub bi takdir fi. Jadi dorof zaman yang beri'rab mansub yang mengandung arti di. Kata yang bisa digunakan dalam dorof makan ini yaitu di depan seperti amama, di atas, fuqoh, di hadapan izaa, kanan, yaminun, atau di sekitar haula. Dorof makan ini juga terbagi atas dua, yaitu dorof makan mutasyarrifah atau mutasarrif, yaitu dorof makan yang bisa digunakan untuk dorof juga digunakan selain dorof. Jadi bisa digunakan untuk dorof ataupun selainnya, seperti kilometer, tengah, wasatun, kiri, yasarun, dan juga fasah. Dorof makan di atas yang telah saya sebutkan tadi dapat digunakan untuk dorof, yaitu menunjukkan keterangan tempat yang i'rabnya mansub, keterangan tempat yang i'rabnya mansub. Yang selanjutnya itu dorof makan ghairu mutasarrifah, di mana yang hanya digunakan untuk menerangkan tempat dimanapun ia berada. I'rabnya mansub sebagai dorof, seperti warafatat tayru fawqa syajarah, burung itu berkicau di atas pohon. Kata fawqa itu merupakan dorof yang i'rabnya mansub. Terima kasih. Syarat isim yang menunjukkan arti tempat atau waktu selalu diutamakan sebagai dorof. Jawabannya tidak. Apabila ketiga syarat ini tidak terpenuhi: 1. Mengandung kata kerja atau fiil yang tidak tampak secara langsung. 2. Menunjukkan waktu atau tempat yang berkaitan dengan sebuah kejadian. 3. Isim yang dijadikan dorof tidak bisa dikatakan nasab begitu saja. Maka hanya sebagian isim biasanya mengandung arti tempat dan waktu tanpa terkait dengan suatu kejadian. Contohnya adalah di rumah. Jelas berbeda maknanya dengan ibu sedang tidur di rumah. Tanda i'rab maf'ul fi. Adapun pembagian jaharaf terdapat dua bagian, yakni 1. Mutasarrif atau lafaz yang terkandung bermanfaat sebagai jaharaf. Contohnya sebagai jaharaf: sumtu yaumal itsmanin, aku puasa pada hari Senin. Contoh kedua, bukan sebagai jaharaf: yaumul jum'ati yaumil mubarak, hari Jumat ialah hari yang berkah. Dari keterangan di atas, lafaz al-yaum atau hari dalam misal ke-1 ialah mansub dan bermanfaat sebagai jaharaf atau penjelasan waktu dari kata kerja. Sumtu, aku puasa. Sedangkan lafaz yaum dalam misal kedua bukan sebagai jaharaf, yang ke-1 sebagai mubtada dan yang kedua sebagai khabar, dan keduanya dibaca marfu. 2. Ghairu mutasarrif atau lafaz yang hanya dipakai untuk jaharaf atau majrur dengan min, laksanakan indah qabla. Dari keterangan di atas, lafaz itu selamanya pasti bermanfaat sebagai jaharaf atau majrur dengan kata min. Misalnya, jurutu ali buka, aku melihat ali sesudah kamu. Adapun i'rab jarak terbagi menjadi dua bagian, yaitu yauman ilaika, syahran, sanatan. Jahrab yang mu'rab seperti B. Jahrab mubni yang dibaca lana amsa jahaitu. Kalian diam lah, ulang. Pekerjaan.
Contoh maf'ul fi yal'abu. Dari pembahasan yang telah dilakukan diperoleh beberapa kesimpulan. Satu, maf'ulil ajli adalah isim yang digunakan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Dua, maf'ul fi adalah isim yang menunjukkan keterangan waktu atau tempat terjadinya suatu perbuatan. Macam-macam maf'ulil ajli yaitu A karena hormat, B karena senang, C karena iri atau dengki. Maf'ul fi terdiri menjadi dua, yaitu A zorof mutasyarif, B zorof gairu mutasyarif. Hukum maf'ulil ajli adalah boleh nasab, i'rab, zorof terbagi menjadi dua, yaitu mabiyun dan mu'rab. Kami mendapatkan dua pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama adalah pengertian maf'ulil ajli. Maf'ulil ajli ialah isim yang dibaca nasab yang bermanfaat untuk mengatakan sebab atau motif terjadinya perbuatan. Bisa juga diartikan maf'ulil ajli ini untuk menjawab untuk apa perbuatan ini dilakukan. Pertanyaan kedua yaitu yang akan dibacakan oleh baik. Pertanyaan kedua yaitu tentang i'rab dari maf'ul fi. Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, yaitu di maf'ul fi terbagi dua, dzaraf makan dan juga dzaraf zaman. Dzaraf makan itu yang menerangkan yang digunakan dzaraf makan itu i'rabnya mansub, dan juga dzaraf zaman yang menerangkan waktu itu juga mansub. Jika contohnya untuk yang naik, aku puasa pada hari Senin. Jadi pada hari Senin itu lafaznya mansub karena dia menunjukkan pada hari itu. Dzarafnya itu hari